Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian ke ruangan ini. Kita bersama akan mendengarkan diseminasi terkait budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Eli Fatimah. Beliau merupakan calon guru penggerak di Angkatan 10 Kabupaten Barito Utara. Semoga apa yang disampaikan beliau hari ini bisa menjadi pelajaran kita bersama, bisa menginspirasi kita bersama. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Ibu Eli untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih Bu Windasari yang sudah membuka acara ini. Baiklah Bapak Ibu, mohon izin Bapak, di sini ada Bapak Wakakurikulum SMP Negeri 2 Morotewe yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Bapak sudah membersamai saya di sini, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Morotewe, dan juga teman-teman rekan-rekan guru dari SMP Negeri 2 Morotewe. Baiklah Bapak Ibu, puji dan syukur kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta inayah Allah jualah kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini Bapak Ibu, tepatnya di ruang perpustakaan SMP Negeri 2 Morotewe. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kerabat beliau hingga yang akhir, amin ya Allah. Baik Bapak Ibu, mohon izin dengan mengucapkan bismillah, sama-sama kita memulai acara ini, yaitu diseminasi budaya positif Eli Fatimah SPDI calon guru penggerak. Ya, boleh lanjut Pak. Ya, topik bahasan kita adalah yang pertama nanti Bapak Ibu, yaitu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian juga teori motivasi, hukuman, penghargaan dan juga restitusi. Kemudian juga ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan juga dunia berkualitas, serta nanti ada juga restitusi yaitu 5 posisi kontrol, dan kemudian restitusi yaitu segitiga restitusi. Boleh lanjut Pak? Topik 1, nah yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Nah ini perubahan paradigma. Coba Bapak Ibu mohon izin bisa dikepalkan tangannya. Nah anggap nih, kalau ini kan ditulis ya secara kertas, tapi di sini nggak usah. Bapak Ibu coba bayangkan saja, dalam satu kepalan tangan ini ada benda atau hal ataupun sesuatu yang sangat berharga. Contohnya mungkin apa? Kalau mungkin Shopee Pay letternya, iya dong. Berharga kan tiap orang masing-masing berbeda ya Bapak Ibu ya. Apa yang berharga bagi dia, mungkin kebahagiaan, keluarga, kekayaan dan sebagainya macamnya. Nah sekarang kepalan ini dibuat, kemudian satu orangnya lagi nanti untuk coba minta, tapi sebelah tangannya aja. Kita main satu orang satu aja gitu, karena memang di sini supaya sambil latih mental sendiri. Coba bayangkan di sini satu yang kita kepalkan, satunya merayu, kira-kira mengambil yang ini. Mau nggak? Contoh di dalamnya yang tahu kan hanya Bapak Ibu nih. Kalau contohnya saya kasih tahu dalamnya adalah misalnya nilai siswa dalamnya. Lalu ada orang tua datang, Bu boleh nggak saya lihat nilai anak saya mau ininya. Kira-kira saya mau nggak membuka ini, ngasih tahu dia berapa nilai anaknya. Ini belum saatnya nih. Dan anaknya ini mungkin ada sesuatu spesial gitu. Kira-kira saya mau tidak? Atau Bapak Ibu mau tidak? Tidak ya. Nah, oke Bapak Ibu boleh dibuka tangannya, boleh kembali. Berarti ternyata apa hikmahnya? Yang bisa mengontrol diri kita siapa? Kita sendiri Bapak Ibu. Jadi jangan pernah julid dan menyalahkan orang lain. Kalau ada kesalahan, gara-gara kamu sih ikampang, kalau bahasa orang sini ya. Nah, jadi ternyata Bapak Ibu yang bisa mengontrol diri kita sendiri ternyata adalah ya kita sendiri yang bisa mengontrol. Dan ternyata pola pikir yang paling suatu kejadian itu Bapak Ibu, saya pernah lihat bahwa pernah baca gitu ya, bahwa suatu kejadian itu kalau kita impikan terus menerus dia akan wujud. Contoh, saya pengen punya jilbab button scrub.
Saya pengen punya jawaban bersikap. Tiap hari saya lihat scrolling di Google, scrolling di Facebook atau di TikTok, wah cantik sekali jilbab buttonnya. Hari-hari itu yang saya pikirkan. Oh, ada mengawas mungkin, kata mohon izin ya Pak Jum ya, mungkin dipanggil Pak Jumadi, Bu Eli bisa nggak mengawas? Oh langsung, saya kalau mengawas mungkin bisa dikasih nanti sama Pak Jumadi uang lembur, uang lelah, bisa nih beli jilbab button. Karena memang terus menerus dipikirkan, akhirnya dia akan terwujud Bapak Ibu. Nah jadi makanya apa yang kita pikirkan, ternyata jika itu terus menerus, makanya hati-hati terhadap pola pikir kita, dia akan terwujud. Alam akan mengaminkan apa yang ada di pikiran kita. Makanya usahakan, berarti yang bisa mengontrol diri kita hanyalah diri kita, berarti pikiran kita juga dikontrol Bapak Ibu. Isi dengan hal-hal positif dan juga hal-hal baik. Terkeluar dia, terwujud dia, hal baik berarti yang keluar Bapak Ibu. Jadi sehari-hari usahakan sibukkan diri kita dengan hal positif. Jadi jangan sibuk dengan hal negatif. Kalau hal negatif saja, ya pasti juga keluarnya juga hal negatif. Boleh lanjut Pak Rani? Insya Allah, tabarakallah. Nah, disiplin positif, apa itu disiplin positif? Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak. Ini kita udah masuk ke ranah ini ya, kelas ya, tanpa hukuman dan hadiah. Nah, tanpa hukuman dan hadiah, emang bisa nih tanpa hukuman hadiah. Nanti ya kita bahas selanjutnya. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan itu dapat dihindari. Kursi, pasang di belakang. Oke, jadi Bapak Ibu, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Hilang. Oke, ada apa Pak Rani? Cuman saya hilang, Bu. Oh, tadi Bapak Jumadi. Segala jadi rekan Oh iya, Cuman saya hilang di sebelahnya. lanjut ya Pak Roni. Tadi Pak Jumadi izin sebentar ke belakang, beliau sholat asar ya. Oke, kita lanjut ya. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian juga nilai tersebut bersifat universal ataupun luas, dan juga lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya itu akan terbangun Bapak Ibu, sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam dirinya untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian juga nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian juga yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian juga mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Jadi ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal atau secara umum ini menurut William Lester, ada juga menurut Diana Goshen. Boleh lanjut? Oke, Bapak Ibu. Topik yang kedua yaitu jika tadi yang universal, sekarang topik yang kedua adalah ada apa Pak Roni? Akhirnya itu ditawain. Apa dulu sekarang ya lanjut? Itu Jeffrey yang paham. Potong ya. Iya, potong. Dia nanti. Oh iya, itu kayak gini nih. Berarti sabar. Ulang dari awal. Padahal sudah bujur jalan. Jalan. Oke Bapak Ibu, kita sudah masuk kepada topik yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah di sini ada kaitannya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan dibuat, mungkin kemarin ini agak sedikit terjadi perdebatan antara sebenarnya apa itu motivasi, hukuman, dan penghargaan. Apakah ini masih layak kita terapkan? Apakah sudah seharusnya stop atau bagaimana? Nanti Bapak Ibu, dan juga seharusnya apakah hukuman itu tetap harus ada atau penghargaan itu terus ada? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Boleh lanjut Pak? Oke, teori motivasi perilaku manusia ini dari eksternal, ini eksternalnya dari
Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman eksternali dari luar ya Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini biasanya terhadap siswa kita tanpa kita sadari Bapak Ibu. Saya pribadi, anak-anak itu terkadang menuruti itu bukan karena dari kemauannya, tetapi biasanya nanti saya dihukum Bu Eli kalau saya nggak mengerjakan, nanti saya nggak dikasih apa kalau saya nggak membantu. Terkadang kan ini kan motivasi eksternal dari luar ya. Kemudian juga nih, untuk mendapatkan imbalan seperti tadi yang sudah saya paparkan bahwa ternyata anak-anak kita itu bukan anak-anak aja, kita nih Bapak Ibu, kita bahkan saya sendiri itu masih bermindset, berparadigma bahwa apa yang kita lakukan ini pasti ada ininya, pasti ada imbalannya. Saya melakukan A, melakukan B, C dan sebagainya, saya pengen dapat apa? Tanpa dipungkiri Bapak Ibu, mungkin di sini semua ASN, semua bekerja, kita pasti pengen dapat yang namanya upah, gaji dan sebagainya macamnya. Tetapi Bapak Ibu perlu digarisbawahi, bukannya tidak. Masa kita bukan lillahi ta'ala, maksudnya ini ranahnya beda. Masa kita kerja nggak digaji? Ada yang mau nggak? Jujur di sini. Tidak ya Bu Dewi, benar. Kita manusiawi aja, kita real aja. Maksudnya kita, iya benar, oleh cicilan banyak apa sebagai macam. Iya, cicilan itu dibayar dengan uang, bukan dibayar dengan daun gitu kan ya. Berarti peras keringat kita ini perlu dibayar, tapi bukan berarti Bapak Ibu ini mungkin perlu pertama saya tekankan, bukan berarti semuanya harus dihargai dengan uang. Contoh seperti hari ini Bapak Ibu. Jadi saya membuat ini diseminasi hari ini tuh tanpa bayaran Bapak Ibu, ini teman. Iya, dibayar nanti Pak Roni. Enggak, Roni bukan dibayar. Pak Roni dibayar dengan nanti penghargaan apresiasi luar biasa. Ini teman saya Pak Roni ini sangat berpartisipasi sekali tadi tuh, sangat semangat sekali. Kak, jadi nggak kita nih, kata beliau. Oke, jadi nanti ini makanya sedikit agak mohon maaf ya teman-teman mengganggu waktunya. Harusnya ini teman-teman harusnya istirahat, harusnya berkumpul bersama keluarga. Juga ada salah satu rekan saya, guru Bu Marisa di sini harus dengan anaknya. Luar biasa sekali beliau demi mendengarkan. Makanya mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, mudah-mudahan sama-sama bisa kita terapkan Bapak Ibu. Oke, lanjut ya. Nah, jadi berarti garis bawahnya bukan berarti kita nggak ingin penghargaan, nggak ingin gaji. Kita juga pengen gaji. Saya di sini berdiri pengen dapat gaji Bapak Ibu. Iya, jadi maksudnya bahwa tapi perlu digarisbawahi, tidak semua harus dihargai dengan uang. Ada kalanya kita bekerja niat lillahi ta'ala, tapi kita hidup di dunia Bapak Ibu. Kita hidup di dunia yang mata uangnya adalah menggunakan rupiah kita di Indonesia. Jadi mau tidak mau harus realistis Bapak Ibu. Kemudian motivasi internal, ini dia. Ini hasil akhir dari tujuan yang diinginkan adalah motivasi dari dalam diri. Contoh seperti mohon izin kami yang beragama muslim, sholat itu mungkin awalnya adalah makanya anak 7 tahun itu harus dipaksa untuk sholat. Bahkan Rasulullah itu menganjurkan boleh memukul tapi hanya di kaki, bagian kaki dan tangan ketika dia tidak mau melaksanakan sholat. Berarti bagaimana pemaksaan suatu sholat ini penting, bahwa awalnya terpaksa nanti menjadi akan terbiasa. Yang terbiasa ini nanti akan menumbuhkan rasa bahwa sholat itu bukan kewajiban tapi kebutuhan. Makanya tapi pelan-pelan, tidak serta-merta berarti nggak usah dong anak-anak dapat ranking 1, biar aja nggak usah dikasih ini. Tidak serta-merta harus stop, pelan-pelan. Mudah-mudahan anak kita nanti untuk menghargai diri sendirinya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mengerjakan PR. Saya mengerjakan PR bukan takut dimarahi Bu Eli lagi, tapi karena inilah memang saya membutuhkan mengerjakan PR, saya wajib mengerjakan PR. Memang saya sebagai siswa adalah tugasnya mengerjakan PR. Nanti mudah-mudahan tumbuh dalam diri anak itu rasa bahwa dia memang berkewajiban dan membutuhkan pendidikan. Lanjut Pak. Oke. Nah, ini dihukum oleh penghargaan ini Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi. Jika semuanya kita kaitkan dengan uang, jika semuanya kita kaitkan dengan materi, hati kita akan mati Bapak Ibu. Kita tidak akan ikhlas bekerja. Contoh dijanjikan di awal, Bapak Ibu tolong nanti kerjakan ini, dikerjakan, nanti saya kasih apa misalnya. Tiba-tiba namanya manusia itu kan hanya bisa berencana. Ayo. Lanjut ya. Mohon izin Bapak Ibu, kita lanjutkan.
Ini sudah slide berapa ya Pak Roni? Kita ice breaking dulu ya, supaya mungkin agak lebih menenangkan. Boleh Pak Roni kita renggangkan sedikit. Mungkin apa namanya, otot-otot syaraf-syaraf kita nih dari pagi tadi. Ini rekan-rekan saya ini bekerja dari mulai pagi tadi, sibuk sekali. Di SMP Negeri 2 Morte banyak sekali kegiatan Bapak Ibu ya. Oke, boleh berdiri, mohon izin Bapak Ibu boleh berdiri, kita sejenak merenggangkan, kita lupakan sejenak apa itu diseminasi budaya positif sementara. Boleh ada ke depan, boleh ya, boleh lihat layar, boleh. Oke Pak Rani. Iya, boleh tangannya. Ke atas. Iya, samping. Iya, ke dadanya. Boleh putar. Iya. Putar lagi. Tepuk tangan ke atas. Oh iya, boleh lihat ke depan ya. Oke, jadi dihukum oleh penghargaan tadi bahwa penghargaan berlaku sama itu dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Jadi ini ada pengaruh jangka pendeknya, ada jangka panjangnya juga. Jadi bahwa sebenarnya penghargaan, hadiah ataupun gravitasi, makanya di pemerintah itu dilarang untuk memberikan gravitasi, gratifikasi ya, hadiah bahasanya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Mungkin lebih terkesan kesuap gitu. Padahal budaya kita orang Barat adalah mungkin dulu berbarter, misalnya waktu mungkin dulu orang tua kita masih petani, bahwa barter antara pisang mungkin dengan hasil kebun, misalnya dengan apa, dengan beras atau segala macam, itu sebenarnya bentuk barter, apa bentuk rasa ini ya, rasa saling kepedulian kan sebenarnya. Cuman sekarang zaman sudah semakin modern, semua bisa kita jangkau hanya melalui apa, jentikan jari saja. Bahkan online sekarang ini, apa, dunia telekomunikasi sekarang ini benar-benar sudah sangat luar biasa Bapak Ibu, memudahkan sebenarnya. Makanya internet ini adalah dua mata pisau yang sebenarnya kalau kita gunakan secara baik sangat membantu Bapak Ibu. Zaman dulu itu kita nggak ada video call, nggak ada telepon, nggak ada kita ngasih tahu sebagai macam. Tapi sekarang luar biasa sekali pengaruh daripada internet ini. Makanya penghargaan ini pun sekarang bergeser Bapak Ibu, ininya, nilai-nilainya. Hadiah, bentuk pemberian ini tuh sudah mulai bergeser. Yang dulunya adalah hadiah, kado segala macam itu orang biasa saja, fine-fine saja. Sekarang sudah banyak yang menyalahgunakan penghargaan dan hadiah untuk kepentingan tertentu. Mungkin jual, mohon izin ya, mungkin jual beli jabatan yang sebenarnya mungkin kita tidak melihat, tapi tidak bisa kita pungkiri itu terjadi di sekitar kita gitu. Ini kan sebenarnya bentuk hadiah aja Bapak Ibu, saya ngasih ini aja, tapi ternyata ada maksud tertentunya. Tetapi semua itu berdasarkan niat. Kalau kita mungkin sesama di sini guru SMP 2 ya nggak masalah aja, mungkinnya kita ngasih apa atau oleh-oleh apa, kita dapat rezeki apa ya nggak masalah, sebenarnya tergantung niat. Nah biasanya yang jadi aneh itu kalau tiba-tiba nggak pernah ngasih hadiah, tiba-tiba ngasih hadiah. Nih silahkan Pak, sambil santai aja Pak, kita sambil santai, boleh minum sambil makan, Bapak Ibu santai saja. Karena kalau ketika santai itu insya Allah mengena nanti masuk. Nanti kalau ke dalam kondisi lapar itu Bapak Ibu biasanya hormon kita itu naik turun, nanti nggak masuk malah ilmunya. Oke, boleh next Pak Rani. Hormon saya naik turun ini. Next Pak. Oke. Kemudian ini, nah ini tadi tuh dihukum oleh penghargaan ini. Kalau terus penghargaan ini didoktrin, diberikan bahwa kamu kalau bisa ini dapat ini, kalau bisa ini dapat ini, akhirnya apa? Menurunkan kualitas. Karena suatu ketika tidak diberikan penghargaan itu akan malas, akan nggak deh kayaknya, kalau nggak ada uang rokoknya nggak jadi deh, kalau nggak ada uang TS-nya sorry gue nggak bisa ikut kayaknya ya, nggak deh kayaknya.
Ya, itu tadi itu bahwa maksudnya semua diukur dengan materi. Kita realistis bahwa memang materi perlu, tapi ada kalanya bahwa tidak semua sesuatu itu bisa dibeli dengan uang, walaupun memang segalanya bisa dibeli dengan badan. Masya Allah, dengan apa Pak Roni? Dengan ini katanya, dengan Brimo, bener. Sekarang mudah sekali ya kalau kita kemana belanja, makanya jangan alasan ketinggalan dompet ya. Ada aja di handphone tuh saldonya, jangan pura-pura gitu. Oke lanjut ya. Kemudian penghargaan tuh mematikan kreativitas, ya benar. Yang biasanya kreatif, oh ini segala macam, ketika sudah tidak ada penghargaan atau hadiah, ya sama kayak tadi itu kualitasnya menurun. Ketika menurun, kreativitasnya juga akan menurun. Kemudian penghargaan itu mengurangi motivasi dari dalam atau intrinsipnya. Nah jadi ketika terus-menerus didoktrin dengan penghargaan dan hadiah, akhirnya yang dari dalam dirinya itu akan mati karena terbiasa dengan mendapatkan hadiah. Boleh Bapak Ibu sesekali kita memberikan apresiasi kepada siswa kita berbentuk barang, apalagi misal kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kelebihan rezeki, boleh-boleh saja. Karena ada beberapa orang guru yang tidak pandai merangkai kata-kata, tapi diam-diam saja mencet out. Iya, boleh nanti misalnya saya tuh nggak bisa memuji anak-anak. Bentuk pujian saya adalah saya ngasih buku, saya ngasih hadiah, ngasih jilbab, peci, apa segala macam. Itu bentuknya. Ya makanya itu tadi tergantung niat Bapak Ibu. Sekali-kali boleh. Kalau misalnya kita kan mengadakan misalnya PHBI, Maulid Nabi, lomba mewarnai, misalnya lomba pidato, kalau nggak ada hadiahnya kan nggak mungkin. Ini jujur ya kan Pak Roni, kalau nggak ada hadiahnya saya yakin nggak ada siswa mau ikut. Ayo ikutilah dalam rangka memperingati Maulid Nabi, lomba menggambar tanpa hadiah. Bikin aja seperti itu. Iya benar Bu, walaupun mie goreng yang penting ada hadiahnya, anak-anak kan termotivasi. Tapi ya itu tadi pelan-pelan. Bukan berarti kita mendoktrin mereka, tapi pelan-pelan kita menurunkan hal itu. Makanya tidak langsung, contoh seperti misalnya helm. Ketika keluar tahun mungkin 90-an, awal 90-an helm launching SNI yang berstandar nasional itu, orang-orang masyarakat pada heboh. Apa nih berat kepalaku ini, apalagi pemerintah nih bikin peraturan apa. Bapak Ibu kalau di jalan raya itu kaki putus masih hidup, tangan putus masih hidup, kepala putus, putuslah urusan Bapak Ibu dengan dunia. Ya makanya kenapa pemerintah ngasih helmnya di kepala, bukan di lutut. Ya kan? Seperti lagu domestik loh. Iya benar Pak Roni. Nah makanya jadinya, tapi berangsur-angsur ke tahun 2000, 2021 bahkan sampai sekarang, orang-orang ada nggak ada polisi pakai helm, karena mereka sadar kalau saya pakai helm ini menjaga keselamatan saya, bukan berarti saya berdoa mudah-mudahan saya kecelakaan, tidak. Mana ada orang naik motor mau langsung celaka, tidak ada. Tapi mereka sudah bersiap diri, pakai jaket, pakai helm, helmnya direkatkan sesuai dengan standar nasional, yang mudah-mudahan nauzubillah min dzalik kalau ada apa-apa kita terlindungi Bapak Ibu. Nah jadi begitu juga ini masalah penghargaan tadi, bukan berarti harus kalau seperti itu stop aja. Jangan ya, pelan-pelan mungkin hadiahnya kita turunkan juga untuk mungkin menghemat dana BOS, jadi bisa pengalihan ke lain, nggak mesti harus beli hadiah mahal apa segala macam, kita alihkan yang biasanya iPhone Pro Max 13, ya ada hadiah Pro Max 13 ya, kita turunkan jadi apa misalnya, itu untuk menghemat, jadi ada pos-pos dana lain yang bisa terpenuhi, jadi supaya menumbuhkan kreativitasnya itu dari dalam dirinya. Boleh lanjut Pak? Jadi ini adalah bentuk program kebajikan itu atau apresiasi itu. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu perlu diingat beberapa hal. Itu diberi pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid. Nah ini jadi bergantian ya. Jadi maksudnya bahwa apresiasi ini jangan yang itu-itu aja siswanya. Misalnya, jadi makanya Bapak Ibu setiap anak itu adalah sebenarnya memiliki potensi sendiri. Jadi setiap anak itu, contoh seperti saya saja bersama 2 CGP rekan saya itu punya potensi yang berbeda dari mereka. Mungkin CGP Bu Dewi, beliau itu kalau untuk misalnya acting seperti saya, beliau bisa ketawa, tapi beliau punya kelebihan lain, beliau pintar mengedit video. Bu Jinato juga beliau pintar mengedit video segala macam, tapi mungkin ketika harus berhadapan dengan kamera perlu siap-siap. Nah kalau saya pribadi mungkin saya mending di depan kamera daripada harus ngedit. Ini juga edit video ini Bapak Ibu, ini teman-teman yang bantu ini nanti. Saya wallahualam ini luar biasa bisa
Tangan saya keriting malah. Ini ada Bu Febri di sini juga luar biasa mengedit. Kalau untuk video saya siap saja mau di video sampai sore juga siap. Tapi kalau mau editnya, nah jadi begitu juga siswa Bapak Ibu, mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu yang perlu kita baca dan perlu kita lihat. Jadi kita tidak serta-merta menyamaratakan anak-anak. Kemudian juga pengakuan ini diberikan bergantian, gantian lagi yang nanti yang ini, nanti yang itu, jangan yang itu aja orangnya. Ternyata kemarin mungkin ini murni kesalahan dari saya pribadi Bapak Ibu. Ini saya kecolongan, saya dari kelas 8 wali kelas D, saya nggak usah sebut nama, saya baru tahu Bapak Ibu ternyata dia pintar baca doa. Ternyata hanya perlu panggung saja, hanya perlu jam terbang saja. Ternyata saya zolim selama ini. Saya tidak tahu ternyata bahwa dia punya potensi. Makanya saya doakan, mudah-mudahan anak saya yang lulus kemarin itu bisa melebarkan sayapnya. Ternyata dia punya potensi yang bagus dalam hal bidang, mungkin tata suaranya itu sudah bagus, hanya perlu dikembangkan. Nah makanya ini yang perlu bergantian ini. Karena kita menganggap si A sudah pintar, si A aja terus. Kita nggak pernah berpindah ke lain hati untuk si B. Tapi kalau pasangan jangan berpikir ya Bapak-Bapak, ya mau berpindah ke lain, mentang-mentang si A seperti ini lalu memikir yang lain. Oh kayaknya bergantian aja ya pasangan saya. Awas ya Bapak-Bapak ya. Iya langsung Pak kuburan menyempit. Kuburan menangis. Oke, kemudian juga nanti ini beri pengakuannya secara konsisten terus-menerus Bapak Ibu ya, bahwa ini juga ini PR besar bagi kita Bapak Ibu. Makanya kalau tugas-tugas seperti ini kita bismillah saja, mudah-mudahan bisa. Yang penting mau dulu, mau, bukan masalah bisa tapi mau tidak. Karena sesuatu itu bukan bisa tidaknya tapi mau tidaknya kita bergerak gitu. Ya, kemudian fokus pada proses. Nah ini yang terkadang kita manusia itu memang, kita kalau bikin rumah juga masa lihat proses amalnya macam tukul aja. Pasti mau lihat mang kapan mang selesai kubah rumah ulun. Bu, lihat proses. Tapi manusia kan namanya kita pengen instan ya, pengen cepat gitu. Iya, sama kayak ini. Pak, kapan diedit video ulun lah, kasih nih para sudah deadline. Bu, lihat prosesnya Bu. Iya, tapi ya benar ya memang, tapi fokus pada proses ini ada beberapa hal gitu, maksudnya bahwa proses itu memang harus kita laksanakan dengan baik dan benar, yang insya Allah ujung akhirnya bahwa memang tiada ada hasil yang mengkhianati proses. Tapi satu hal yang bergarisbawahi, kita bertuhan, kita punya Allah, bahwa bagaimanapun prosesnya, ujung dari semuanya adalah Allah yang menentukan. Boleh lanjut Pak? Iya, jadi tindakan guru, nah ini nih yang sering ini, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat, karena terlambat. Nah ini lari mengelilingi lapangan basket, terlambat hadir di sekolah, ini hukuman apa konsekuensi? Yang mana Bu? Yang ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Iya, tapi kalau yang nyuruhnya Pak Sajudin, konsekuensi. Iya. Kalau yang nyuruhnya Bu Eli, guru agama, nyuruh lari lapangan basket, hukuman. Tapi kalau Pak Sajudin yang guru olahraga, itu konsekuensi. Nah, jadi Bapak Ibu perlu juga, makanya terkadang kita jangan hanya lihat depannya saja. Isu-isu, makanya dalam Islam itu perlu namanya tabayun, klarifikasi ya. Ada isu-isu yang agak panas kemarin itu kan, jangan langsung dimakan, jangan langsung kita telan mentah-mentah, sabar dulu, tahan dulu, apalagi lihat siapa yang menyampaikan. Ya hati-hati, apakah ini track recordnya adalah yang bagaimana. Mungkin ini hikmahnya buat kita adalah untuk supaya jangan terlalu suka ngurusin orang, tapi dalam hal negatif. Suka ngurusin orang dalam hal positif. Ini saya diurusin nih oleh teman-teman di sini, diminta bantuan nih, meninggalkan keluarga, sanak famili, keluarga segala macam kegiatan di rumah waktu istirahat demi menemani saya di sini bersama-sama kita menuntut ilmu di sini. Mudah-mudahan digantikan oleh Allah dengan ganjaran yang luar biasa Bapak Ibu ya. Oke, boleh lanjut Pak. Next. Oke. Mundur. Iya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini udah tahu tadi teman-teman di sini, semuanya adalah guru-guru yang, apalagi Bapak Wakil Kurikulum kita Pak ya, beliau sudah malang melintang di dunia pendidikan mungkin puluhan tahun, luar biasa sekali pengalaman-pengalamannya. Makanya Pak, yang hal seperti ini Pak mungkin perlu ulun kasih tahu bahwa ternyata Pak, guru penggerak itu adalah sebenarnya yang kita lakukan Pak.
yang kita lakukan sehari-hari sebagai guru, cuman perlu dipoles-poles saja. Jika misal kita awali kelas tugasnya adalah menasihati anak yang misalnya bermasalah, ternyata di guru penggerak itu ya di treatment bagaimana cara menghadapi anak-anak yang bermasalah dengan tepat dan benar. Karena kita sudah melakukan Bapak Ibu visit home ke rumah, mengejar anak-anak, tapi mungkin dipoles-poles saja. Itu kita lakukan ternyata. Jadi kalau ada yang bilang guru penggerak membebani apa segala macam, mungkin karena dia belum ikhlas Bapak Ibu. Mungkin karena hatinya belum siap menerima, makanya bukan masalah bisa tidaknya jadi guru penggerak, tapi mau tidak jadi guru penggeraknya. Saya yakin Bapak Ibu, ketika kami bertiga diizinkan oleh Allah untuk lulus adalah bahwa saya yakin bahwa Allah memberikan kesempatan saya untuk bisa dan mau Bapak Ibu. Tepuk tangan buat semuanya. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Oke. Jadi kalau hukuman itu biasanya adalah sesuatu yang menyakitkan, kemudian membuat sakit fisik maupun hati. Terkadang kita tuh ya, ini aja, rambut kamu nih wari. Kalau kita mungkin sebenarnya itu supaya anak-anak tuh sadar, kamu hendak jadi wari, rambut kamu tuh kayak wari, kayak monyet. Sebenarnya kita nggak ada niat Bapak Ibu, jujur ya, kita tanyakan daripada relung hati kita yang paling dalam, kita tuh nggak ada niatnya pengen enggaknya sakit hati, nggak ada. Kita tuh pengen mudah-mudahan dengan cacian ini anak-anak sadar, ternyata Bapak Ibu salah saya tuh seperti itu. Saya sering Bapak Ibu negur anak-anak, kayak hantu, kayak baju mau keluaran. Maksud saya itu adalah supaya kamu jangan jadi hantu, nak, itu hantu yang berkeluaran. Ternyata itu menyakiti Bapak Ibu, astagfirullahaladzim, menyakiti perasaan anak-anak. Kita nanti akan ada Bapak Ibu ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Anak-anak itu manusia apa monyet Bapak Ibu? Manusia. Berarti kalau anak-anak manusia juga sama kayak kita manusia. Kita juga butuh disayang dan sebagainya. Nanti kita ada dibahas di berikutnya. Kemudian anak membenci kedisiplinan, iya, karena disiplin dia sakit hati. Kada pelai mau motong rambut, kada pelai mau masukin baju, apa kayak hantu kayak warit jadi Bu. Padu aku kayak warit kayak hantu. Nah jadinya seperti itu, dia benci Bapak Ibu. Dan paksaan, ujung-ujungnya nanti ada loh Bapak Ibu anak-anak yang bisa menyakiti dirinya sendiri, itu ada. Kita mungkin mental kita yang sekarang ini, mungkin saya pribadi Bapak Ibu bukan ini, saya tuh termasuk yang kuat mentalnya gitu. Tetapi ada loh Bapak Ibu orang-orang yang hanya disentil dengan Kak Eli, kan sudah mandi baru, astagfirullah, menghina aku kah? Aku nih kada mandi kah yo? Aku nih ini kah? Padahal cuma nanya, Kak mandi belum Kak? Ada loh Bapak Ibu yang berarti anak-anak juga ada. Anu kah? Ada bukan PR kah? Bu, hampir menyinggung ulun kah? Sakit. Ada Bapak Ibu ternyata. Makanya nanti masuk ke yang kebutuhan manusia, nanti ada di belakang kita bahas. Kemudian juga marah, merasa bersalah, dipermalukan. Astagfirullah, saya sering Bapak Ibu mempermalukan anak-anak itu juga, itu bukan mempermalukan. Saya tuh sebenarnya ingin pokoknya mempermalukan kayaknya ya. Itu mempermalukan, tapi jujur Bapak Ibu lillahi ta'ala dari hati saya nggak ada saya mempermalukan. Saya ingin anak-anak baik, tapi ternyata itu mempermalukan mereka, menjatuhkan harga dirinya di depan teman-temannya. Ternyata, astagfirullah Bapak Ibu, makanya saya berdosa dengan anak-anak ini. Kemudian kalau konsekuensi itu, ini beda Bapak Ibu, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek, anak menghargai disiplin, kemudian juga stimulus, tanggapan segala macam. Kalau konsekuensi itu kan sejenis kayak harga gitu ya. Kayak misalnya konsekuensi daripada kamu tidak mandi adalah tidak sikat gigi misalnya. Konsekuensi daripada tidak sikat gigi adalah giginya bisa sakit misalnya. Jadi itu konsekuensi Bapak Ibu. Boleh lanjut Pak? Next. Iya, nah sekarang kita sudah di restitusi. Restitusi itu apa Bapak Ibu? Jangan kemana-mana Pak Roni pikirannya. Saya tahu kemana-mana. Kita rubah hari ini, ya kan? Ya kan Pak Roni? Iya kan? Tapi bagus Pak, berarti karena orang yang seperti itu biasanya otak kanannya yang ini, yang jalan. Beneran. Coba jujur, Pak Jumadi pasti nggak kepikiran kan Pak? Biasa aja Bapak. Jumadi kepikiran Pak. Masya Allah dia kepikiran berarti. Nah itu tadi makanya dia baru tuh beda ternyata, makanya mungkin potensi Pak Roni. Berarti beliau perlu diarahkan dikasih stimulus apa gitu. Beda dengan kasih Pak Jumadi. Iya. Harus punya istri. Kata Bu Dewi. Kita ulang, harus punya suami. Iya. Deal ya, balas ya Pak Roni
Iya. Oke. Jodoh. Yakin saja nih mungkin agak sedikit keluar dari materi on the record mungkin bahwa Pak Roni dan teman-teman mungkin ini belum ketemu jodohnya, yakin saja bahwa jodoh itu cerminan kita. Beneran. Ini cerminan kita, makanya kalau pengen dapat jodoh yang baik, perbaiki diri kita. Jadi dan yakin saja sekarang jodoh-jodoh Bapak Ibu itu sedang dipersiapkan oleh Allah. Ya Pak Roni ya. Saya salah satu yang rekan yang sangat berbahagia ketika Bapak menemukan pasangan yang mudah-mudahan mensupport. Iya, mau karena Pak Roni ini berteman dengan kami, mudah-mudahan dapat istri yang maksudnya yang nggak mengekang gitu. Awas kamu masih ya berteman sama Bu Eli. Mudah-mudahan beliau mau gitu bahwa suaminya memang sebelum ketemu dia memang punya teman-teman seperti ini dan alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Pokoknya kita doakan yang terbaik Pak Roni ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kita sudah melakukan ini, cuman kayaknya perlu dipoles-poles saja mungkin Bapak Ibu ya bagaimana ininya. Dipindah ya Bu. Iya, terima kasih. Tidak mengganggu suara itu. Oke, boleh next Pak. Restitusi belum dijelaskan artinya. Nanti ada. Langsung saya kasih contohnya restitusi itu apa? Restitusi ya, langsung saya kasih contohnya Pak Roni. Restitusi itu kayak treatment nantinya. Iya, nanti Pak Roni nanya, apa itu Kak restitusi? Nanti ada di akhir saya kasih bukan hanya jawaban tapi contohnya langsung. Oke, boleh kita ke topik 3, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Saya sudah mencoba Bapak Ibu, nanti saya ada review juga di belakang, ini juga contoh nyata, dan alhamdulillah saya rasakan ini di kelas 9C tahun ini Bapak Ibu yang baru lulus, ternyata ketika suatu keyakinan dibuat bersama, ini kita bahas dulu ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, atau menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, jadi ini sebenarnya Bapak Ibu bisa dijawab karena apa coba? Kenapa kita harus menggunakan helm? Karena kita perlu kan? Karena kita butuh. Kalau kita terjatuh, iya bukan Pak Polisi yang datang membawa ginjalnya. Ya kan? Kalau misalnya nih peraturan 3M ini yang masih zaman COVID kemarin, kalau yang terkena COVID siapa? Ya kita juga kan. Kita perlu dengan masker, kita perlu mencuci tangan bukan karena takut dihukum oleh Menteri Kesehatan, tapi karena kita perlu dan membutuhkan cara menjaga diri dari penyebaran COVID-19. Oke Bapak Ibu, jadi untuk mendukung motivasi intrinsik itu atau dari dalam, itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang. Nah, jadi contoh seperti tadi itu helm. Sebenarnya tanpa ada polisi, tanpa disuruh siapapun kita bisa menggunakan, kita harus menggunakan helm karena kita bukan takut polisi menggunakan helm, tapi lebih kepada kita itu membutuhkan helm. Dan juga masker, bukan karena takut dimarahi dinas kesehatan atau sebagainya macamnya, tapi karena memang kita membutuhkan maskernya. Nah, jadi kenapa harus keyakinan? Karena kalau dia yakin, contoh misalnya dia yakin, kenapa saya harus menyapu lantai di kelas? Bukan karena takut dimarahi ibu wali kelas, bukan karena takut nanti dimarahi Pak Roni pas lewat, tapi ternyata karena memang saya yang belajar di kelas ini, saya yang separuh hari di sini, makanya sayalah yang harusnya menyapu kelas ini dengan baik dan benar, karena saya yang berada di kelas ini. Oke Bapak Ibu, boleh next Pak? Lanjut. Nah, budaya positif itu akan nanti Bapak Ibu bisa di sini akan menciptakan lingkungan yang positif, keyakinan positif, dan nanti adalah peraturan kelas ini nanti. Karena memang pada dasarnya peraturan kelas ini
awalnya peraturan, nanti naik akan menjadi keyakinan, dan kemudian menjadi lingkungan yang positif. Nanti berawal dari kelas dulu, kelasnya positif. Makanya kayak dari diri deh Bapak Ibu, bukan kelas, dari kita dulu, dari kitanya yang sebagai gurunya tuh berpikir positif, berkelakuan positif. Mudah-mudahan nanti di kelasnya kita juga akan menumbuhkan keyakinan positif, dan nanti akan ada keyakinan kelas ini kayak poin-poin nanti Bapak Ibu. Kemudian lingkungan positif yang akhirnya nanti akan mencakup budaya positif yang akan nanti sesuai dengan cita-cita negara kita nanti 2045 nanti Indonesia adalah generasi emas Bapak Ibu nanti. Bismillah. Boleh lanjut Pak? Oke. Nah, topik keempat ini tadi Bapak Ibu yang saya bilang tadi, yang ada saya bilang di belakang Bapak Ibu. Ya benar Pak Roni, mungkin bukan hanya pensiun Pak, tapi kayaknya kita sudah ada di dalam tanah. Beneran. Ada di dalam tanah, tapi ketika kita berada nanti tidak di alam dunia, ada 3 hal yang masih tetap mengalir. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika kita nanti di sini menyampaikan 1 huruf saja, mudah-mudahan terus mengalir ke kubur kita nanti. Iya, beneran. Bahwa memang makanya mungkin Bapak Ibu kita perlu bersyukur kenapa kita diberikan Allah profesi guru. Salah satu profesi yang insya Allah nanti adalah akan terus mengalir nanti sampai kita tidak di dunia lagi. Makanya bersyukur Bapak Ibu kita ditakdirkan oleh Allah menjadi guru. Oke, ini topik 4. Sebelum masuk ke topik 4, coba di sini Bapak Ibu kita tadi ada di belakang bahwa katanya murid itu monyet apa manusia? Manusia tadi katanya, kan berarti kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Coba next Pak, lanjut. Oke, nah kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar. Pertama adalah bertahan hidup. Iya, karena manusia itu sifat alamiahnya adalah bertahan hidup. Dia pengen bertahan hidup Bapak Ibu, entah mempertahankan apapun, itu adalah sifat dasar alamiah manusia. Kemudian adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Ini kebutuhan dasar manusia. Makanya tadi Bapak Ibu, murid itu manusia. Ini Pak Roni tadi yang dibilang restitusi itu apa, ini nanti kaitannya ke sini. Kalau kita sadar bahwa ternyata murid adalah manusia, berarti mereka juga butuh bertahan hidup. Mereka juga butuh kasih sayang, mereka juga butuh penguasaan, mereka juga butuh kebebasan. Jangan-jangan bolos ini ada salah satu dari sininya. Kita yang nggak tahu, butuh kesenangan. Jangan-jangan rumah dan sekolah adalah tempat yang menjenuhkan. Ternyata warung Acil Rapai itu menyimpan kesenangan. Iya, ternyata mereka merokok di situ Bapak Ibu, bertemu dengan temannya. Ternyata mereka senang. Penguasaan, dia merasa berkuasa Bapak Ibu di warung itu. Ternyata di kelas dia dihina oleh saya rambutnya panjang. Di sekolah dia dihina oleh saya seperti hantu karena bajunya berkeluaran. Ternyata di rumah warung itu, ya, oke. Sudah? Ya, jadi Bapak Ibu bahwa ternyata murid itu adalah manusia. Ternyata kita sadari bersama bahwa mereka juga membutuhkan kebutuhan dasarnya. Makanya Bapak Ibu, ternyata jangan-jangan mereka itu ingin bertahan hidup atau apa dan lain sebagainya, seperti saya bilang tadi, bahwa ternyata rumah dan sekolah itu bukan tempat yang menyenangkan dengan teman-temannya. Ternyata dia dihargai oleh teman-temannya. Sekolah dan guru ternyata tidak menghargai dia Bapak Ibu. Oke, boleh next. Nah ini nih, bahwa tadi ketika sudah, yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Ini Bapak Ibu, Diego tertawa. Bapak Roni kemana lagi pikirannya? Terus aku Diego. Langsung next deh. Aku baca kayak gitu. Iya Pak, dia tuh kayak gitu Pak, memang Pak. Ulang lagi. Next kami, ini Bahaya nih. topik 5. Ya coba masuk Topik 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu, jika topik 1, 2, 3, dan 4 tadi restitusi segala macam kebutuhan, ini sudah kita masuk nih. Jika sebagai guru, ini kita di mana? Saya berada pada posisi ini Bapak Ibu. Saya sering menghukum anak-anak. Saya sering mungkin menyakiti, menyindir. Tapi jujur Bapak Ibu, tidak ada maksud saya itu ingin yang jahat ke anak-anak, nggak ada. Tapi ternyata tanpa sadar Pak, saya melakukan ini. Saya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Ini saya Pak, biasanya yang saya lakukan.
Kemudian berbuat salah, saya juga seperti itu. Ada bilang mohon maaf ya, ini agak sedikit bahasa daerah. Kami tidak marah lawan ibu. Pengawasan. Iya. Nah jadi Bapak Ibu, tanpa kita sadari sebenarnya saya sering mengucapkan kata-kata ini. Mohon izin ya, pakai menggunakan bahasa daerah. Misalnya, kami kada marah soal lawan ibu Nina kan capek di rumah, ibu harus mengurus anak, suami segala macam, di sekolahan ikam lagi. Sebenarnya bodoh amat, ya kan, bagi anak-anak. Ibu kan sudah memilih profesi ibu sebagai guru. Harusnya ketika ibu menginjakkan kaki ibu di sekolah, ibu udah nggak ada urusan dengan rumah. Seharusnya kita kan juga manusia tadi yang kebutuhan manusia itu. Ibu juga ingin disayang, ibu juga ingin diakui, ibu juga butuh bertahan hidup, ibu juga butuh pengakuan. Berarti murid juga seperti itu. Makanya ayo kita sama-sama saling memahami Bapak Ibu. Nah jadi ini saya juga membentak, menyalahkan orang lain Bapak Ibu, yang ini anak-anak seperti ini hasilnya kalau mereka. Akhirnya karena saya sering marahi, saya sering menyindir, saya sering menyakiti. Ini beneran Bapak Ibu, saya mendapatkan ini nih. Akhirnya mereka bilang sering sekali, "Iya Bu, dia Bu, dia bukan saya Bu, dia yang ini." Itu hari-hari saya dengarkan. Saya pikir ini merupakan sifat alamiah. Ternyata ini adalah output dari ini saya Bapak Ibu. Saya yang menunjuk-nunjuk, saya yang menyindir, hasilnya ini. Bahkan anak-anak memberontak, kabur kalau lihat saya Bapak Ibu. Ternyata bukan salah anak, saya yang salah di sininya Bapak Ibu. Ini sayanya yang di situ. Nah jadi 5 posisi kita sebagai guru itu yang mana Bapak Ibu? Sementara ini saya masih berada di sini dan masih berada di sini. Makanya melalui pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu, ayo sama-sama kita menuju posisi manajer Bapak Ibu. Kita menuju posisi manajer yang biasanya saya menyalahkan, mengecewakan, mencari pembelaan. Ayo gali bersama, karena anak-anak juga manusia. Ceritakan dengan ibu, nak, kenapa kamu sampai seperti itu? Kita cari, ternyata bahwa seperti yang saya bilang tadi, kantin tempat dia bolos itu lebih menyenangkan. Saya suka menghina dan menyakiti. Siapa yang mau tinggal di tempat lingkungan yang menyakiti? Gak ada kan? Makanya dia membolos ke kantin belakang sekolah. Ternyata acil kantin belakang sekolah menghargai dia. Makanya introspeksi diri Bapak Ibu, saya yang introspeksi diri. Kenapa mereka bolos? Ternyata acil kantin lebih ramah dan baik. Saya suka menyakiti, siapa yang mau? Nah jadi Bapak Ibu, ayo sama-sama kita pelan-pelan jadi teman dulu. Posisi guru jadi teman. Ini ayo lakukan demi ibu nih pertama-tama. Ayo coba jangan bolos lagi, demi mama di rumah, demi ibu juga, supaya jangan malu, nak lah. Ini boleh ini dulu. Kemudian nanti jadi pemantau, lihat. Ayo lihat peraturan sekolah kita. Boleh tidak seperti itu? Yang ujung-ujungnya posisi diri kita adalah manajer. Ayo Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim, sama-sama kita menjadi guru yang berada di posisi manajer. Siapa yang mau di posisi manajer? Pasti semua. Manajer ini gajinya besar Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, jadi tidak serta-merta langsung ke sini Bapak Ibu ya. Seperti tadi yang penghargaan tadi, nggak langsung kita buang penghargaan, nggak langsung kita buang segala macam, pelan-pelan. Dari mulai dari teman dulu, ini juga berproses Bapak Ibu. Makanya tadi katanya kan nikmati prosesnya, pelan-pelan. Karena kita kan lama lagi Bapak Ibu, ini kan long life education, seumur hidup Bapak Ibu, pelan-pelan. Yang akhirnya nanti bahkan ketika di manajer, yang paling susah itu adalah mempertahankan. Mungkin mencapai itu agak sedikit lebih susah aja, tapi kalau sudah di manajer itu luar biasa susahnya. Ketika kita berada di manajer ini, bagaimana memanage, bagaimana cara mempertahankan stabilan emosi kita, tetap harus berada pada posisi guru yang jadi manajer, bukan penghukum, bukan pembuat salah, bukan juga teman, bukan juga pemantau, tapi manajer. Jadi di sini Bapak Ibu, ketika kita sampai di sini, ini Bapak Ibu saya yakin sebagiannya adalah pertolongan Allah Bapak Ibu, supaya kita kuatkan hati kita di sini. Mudah-mudahan kita tetap menjadi pribadi yang manajer, entah itu manajer dengan siapapun. Bahkan ini Bapak Ibu, ini bisa kita masukkan bukan hanya di sekolah, tapi dalam berumah tangga. Jadi kita tidak serta-merta menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan mertua, menyalahkan tetangga, menyalahkan anak.
perlu introspeksi diri Bapak Ibu. Seperti saya bilang tadi, kenapa anak-anak suka berbohong? Ternyata saya yang menyakiti mereka. Kenapa anak-anak suka menyalahkan orang lain? Saya sering menyindir mereka. Jadi kenapa suami, kenapa istri, kenapa mertua, dan kenapa anak? Kita yang introspeksi diri Bapak Ibu. Oke, jadi mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang pada posisi manajer. Tapi ini pelan-pelan. Boleh lanjut Pak? Oke, nah ini dia tadi Pak Roni, segitiga restitusi. Apa itu restitusi tadi? Jadi ini adalah salah satu treatment atau cara bagaimana seharusnya kita ibaratnya menstimulus masalah-masalah yang ada pada anak-anak. Rambut mereka panjang tadi, jangan bilang seperti monyet lagi, jangan dibilang seperti orang gila atau hantu lagi. Ada treatment tersendirinya. Boleh next Pak? Lanjut Pak Roni. Nah ini dia segitiga restitusinya Pak. Jadi ini yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah jangan langsung, saya mohon izin Pak Wakakurikulum, biasanya Pak saya tuh sering sekali dengan anak-anak itu saya langsung apa gerakkan nih muncul banar bilang ini langsung Pak. Saya pikir tuh dengan cara seperti itu anak-anak tuh shock, takut dan insaf. Ternyata tidak Pak, malah tadi itu mereka malah berbohong, malah kabur, malah bolos. Ternyata ada ini ya Pak, ada apa langkah-langkahnya. Yang pertama kita ini kan dulu yang pertama adalah ini Pak, menstabilkan identitas dulu, distabilkan dulu. Namanya anak-anak itu identitas mereka kita stabilkan dulu, tenangkan, karena biasanya orang dalam kondisi marah atau emosi itu pasti tidak stabil biasanya. Jadi tenangkan dulu. Kedapatan bolos bukan langsung dihirit, diudar di tengah lapangan, pelan-pelan dulu. Tapi ya seperti Ulun bilang tadi, kita pelan-pelan, tidak serta-merta langsung gitu ya. Kemudian validasi kebutuhannya. Tentang apa? 5 kebutuhan dasar manusia tadi apa? Yang paling diingat saja Bapak Ibu, apa tadi? Yang paling diingat 5 dasar kebutuhan manusia. Kasih sayang. Jangan-jangan dia bolos karena membutuhkan kasih sayang. Atau jangan-jangan ada juga yang caper, cari perhatian, bolos supaya nanti Pak Jumadi aja yang nangkap. Aku bolos jadi nyaman ditangkap Pak Jumadi. Ada, jangan dikira nggak ada ya Bu ya. Kita kan di kesiswaan di OSIS, saya bersama Bu Febri di OSIS, ada yang seperti itu. Ternyata iya, aku pingsan aja supaya diri. Iya, ternyata coba Pak, validasi kebutuhannya apa? Ternyata kita cek dia apa, ternyata kurang kasih sayang, ternyata kita telisik kembali, bukan membuka aib atau apa, ternyata ada broken home, ada masalah dengan keluarganya. Nah jadi tidak serta-merta anak ini nakal, anak ini jahat, anak ini apa, ternyata ada ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, nah ini kita menanyakan keyakinannya. Yang ini tadi di kelas, tadi itu Bapak Ibu kaitannya di dalam kelas, kira-kira yang berlaku seperti tadi ingin cari perhatian. Nah jadi yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya Pak. Mudah-mudahan dengan kita mengingatkan apa yang ada di sekolah, entah itu keyakinan sekolah kah atau keyakinan kelas kah, mudah-mudahan anak ini kembali nanti bahwa ternyata kita pahami kebutuhan dasarnya apa. Misalnya tadi kurang kasih sayang, bagaimana nanti treatment kita. Mungkin nanti Bu Dewi, rekan saya CGP yang lain dari guru BK nanti bisa berbagi sharing ilmunya bagaimana seharusnya caranya menstimulus anak-anak yang seperti itu, nanti mungkin berkolaborasi. Makanya pentingnya kolaborasi, nanti mungkin dengan mereka BK berkolaborasi bagaimana caranya menyelesaikannya. Boleh next Pak? Ya, jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif itu terhadap dirinya, guru berkata berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Ini jelas Bapak Ibu bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Makanya contoh misalnya, Bu, saya tuh ternyata bolosnya cuman pengen ditangkap Pak Jumadi aja Bu, supaya apa? Ada Pak, beneran Pak, ada Pak. Jadi maksudnya tuh saya cuman pengen ditangkap Pak Jumadi aja Bu, supaya cari perhatian misalnya. Ini sama-sama Ibu juga sama, nah mungkin perhatian siapa. Kemudian juga ini kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, benar Pak, ada itu Pak. Memang ada itu kejadiannya. Lanjut ya, mohon izin Bapak Ibu. Nah di sini nanti satu kata ini Bapak Ibunya mungkin menguatkan Pak. Mungkin kita ini terkesan lengah. Kita pasti bisa menyelesaikan persoalan. Kita, bukan kamu.
Iya, bukan kalian, kita. Ayo nak sama-sama. Ibu juga karena ibu manusia, ibu juga manusiawi, ibu juga punya salah. Ayo kita sama-sama selesaikan. Makanya tanpa sadar bahasa tadi yang menghina juga saya kan bilang menghina anak-anak, saya pikir enggak, ternyata itu menghina. Seperti kata-kata ini aja nih, apa sih? Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Terkesan biasa aja, tapi ketika mengena di hati mereka yang sedang dalam kondisi down dan bermasalah, ini kena Bapak Ibu. Ini kena ke hati mereka. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, ya. Jadi sebenarnya ketika ada suatu masalah itu benar Bapak Ibu bahwa kita tidak usah fokus kepada siapa yang salah, siapa yang benar, tapi bagaimana caranya kita mencari solusinya untuk yang terbaik. Kemudian kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apakah ini juga akan bersikap baik kalau kita salah? Ya Bu, ini salah saya, salah orang tua saya, salah tetangga saya, salah ibu saya. Terus tadi kan gak sesuai dong bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi tidak usah menyalahkan orang lain atau menyalahkan diri sendiri. Ini memang yang terbaik sudah dari Allah. Jadi ayo kita selesaikan bersama-sama. Next Pak. Jadi ini mungkin ini bisa next kali ya. Ini boleh, kayaknya mungkin rekan-rekan saya Bapak Ibu guru ini sudah luar biasa lebih mengertinya. Mungkin hanya saja perlu kita ubah saja Bapak Ibu bahasanya yang biasanya kita menuduh, menghardik, memojokkan, menghina, kita ubah lebih kepada merangkul. Bagaimana kita memperlakukan teman ya. Contoh ada teman yang misalnya down, kita kan kalau dengan teman kan beda tuh bahasanya. Tenang ja Bu, santai ja, nggak apa-apa. Ayo Bu kita cari jalan keluarnya. Iya Bu, nggak apa-apa, namanya juga manusia Bu, pasti bisa salah. Kayak gitu kan kalau kita dengan teman kan. Nah coba yang bahasa itu tadi kita coba dengan anak-anak gitu nantinya. Oke boleh next Pak. Kemudian juga ini juga sama aja sih berkata apa nilai yang kita percaya di kelas, kemudian nilai universal yang kita sepakati. Ini nanti ada ulun kasih contoh ya, apa itu keyakinan kelas, nanti ada ini contohnya di praktik aksi nyata praktik baik Nun ada nanti. Kemudian juga kamu ini menjadi anak yang seperti apa. Ini kayaknya bisa aja Bapak Ibu mungkin kita sama-sama belajar nanti mengatur bagaimana harusnya tata bahasa yang keluar kita ketika menghadapi anak-anak yang seperti ini. Boleh lanjut Pak? Nah ini disiplin positif ini kalau ini sudah seharusnya ini selesai Pak. Makna disiplin positif, teori motivasi, 5 posisi kontrol, kemudian juga kebutuhan dasar manusia. Kalau kita memahami ini semua, ini kayaknya rangkuman selesai sebenarnya kita Bapak Ibu. Kalau kita tapi pelan-pelan. Nanti saya kan ini satu CGP-nya, nanti ada 2 lagi rekan-rekan dan teman-teman saya. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini masih merasa belum puas, nanti boleh aja ikut lagi di diseminasi teman-teman saya yang lain gitu, nggak apa-apa. Karena diperbolehkan saja, namanya ilmu itu yang menyampaikan siapa itu biasanya bisa berbeda aja gitu ya kan. Jadi apa yang saya sampaikan dengan yang disampaikan Bu Dewi, dengan yang disampaikan Bu Jinatul mungkin sama, tapi ketika timing, waktu dan tempat yang berbeda itu bisa aja membuat kita jadi berbeda penerimaannya gitu. Nanti boleh teman-teman atau rekan-rekan guru yang lain boleh nanti bergabung di diseminasi teman-teman CGP saya yang lainnya. Oke, boleh lanjut Pak. Nah, refleksi. Jadi boleh kita sama-sama nih, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Coba boleh saya ini nggak kita refleksi sedikit. Kira-kira apa yang mengubah paradigma kita yang saya dapatkan nih dari sini nih, sesi ini. Ada yang bisa bantu ini nggak? Mungkin nanti saya minta 1 orang ya. Kemudian perasaan apa yang muncul, kemudian juga peran Among seperti apa yang telah saya lakukan, kemudian saya akan menjadi Among seperti apakah. Boleh minta izin dari Pak Waka Kurikulum untuk bisa. Ini Pak, sedikit refleksi kira-kira dari yang ulun sampaikan tadi, kira-kira nih apa nih yang ibaratnya yang bisa Bapak sampaikan, boleh ya? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah memperhatikan apa yang dipaparkan oleh penyaji dari Fatima SPDI dari awal sampai selesai, maka saya mendapatkan beberapa hal yang ini merupakan masukan dari saya pribadi dan mungkin juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Antara lain adalah ketika kita di kelas atau mendapati siswa-siswa yang kadang-kadang
melakukan hal yang di luar dugaan kita atau menyimpang dari yang kita harapkan. Antara lain misalnya ada siswa yang bolos, siswa yang suka keluar lingkungan sekolah belajar. Nah, ternyata di antara faktor yang bisa mempengaruhi atau mendorong siswa seperti ini itu tidak seperti yang kita pikirkan begitu. Sehingga dari situ kita bisa mendapatkan pelajaran atau hal yang baru untuk bisa menjadi masukan atau introspeksi untuk kita sendiri. Antara lain bahwa bisa jadi siswa itu merasa bosan atau merasa tidak dihargai di kelas akibat sikap dan kata-kata guru. Nah, sehingga hal ini bisa menjadi koreksi untuk kita semuanya. Kita perlu memahami yang latar belakangi siswa itu seperti apa, sehingga solusi yang kita berikan untuk siswa yang berperilaku seperti itu seperti apa, itu harapannya sesuai dengan yang diinginkan siswa. Walaupun tidak semua yang diinginkan siswa itu harus kita penuhi, namun hal itu bisa menjadi pelajaran supaya solusi dari masalah siswa itu bisa kita selesaikan begitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan ini bermanfaat untuk kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Wakil Kurikulum SMP Negeri 2 Moratorium atas tanggapannya. Luar biasa sekali Pak ya refleksinya. Mungkin ini sama Pak ketika saya pertama kali juga mengikuti program guru penggerak ini, ternyata banyak kejadian hal-hal yang di luar pikiran kita. Ternyata ya seperti yang tadi saya bilang bahwa saya tidak ada niat sama sekali untuk menghina anak-anak, untuk memojokkan anak-anak, tapi ternyata bahasa ataupun ucapan yang saya ucapkan ternyata itu menyakiti, memojokkan. Pantas mereka tidak suka di kelas saya, pantas mereka sukanya di kantin saja. Ternyata ibu kantin lebih ramah dengan mereka. Nah, mungkin ini yang perlu kita perbaiki, karena mau tidak mau Bapak Ibu, ini adalah profesi kita, ini adalah sudah menjadi ketetapan dari Allah bahwa kita ditakdirkan jadi guru, ya berarti ya sudah kita laksanakan dan kita jalani dengan ikhlas dan bersama-sama. Oke, boleh lanjut ya, next Pak. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu ada ini tadi yang nanya keyakinan kelas itu apa, segitiga restitusi itu mungkin masih bingung. Ini langsung ulun kasih contohnya. Mudah-mudahan contoh ini hanyalah sedikit memberikan referensi kepada ibu-ibu. Ayo mudah-mudahan sama-sama ini jujur Bapak Ibu. Saya jujur, terserah penilai mau menganggapnya apa. Ini konten Bapak Ibu. Ini konten, ini diambil tag dan ini direncanakan dan ini dimodifikasi, tapi mudah-mudahan melalui niat yang konten ini, mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan di kehidupan nyata selama kita menjadi guru. Amin. Boleh next Pak Diego. Iya, nah ini praktik baik segitiga restitusi saya. Sifat ini, maaf ya sebelumnya Ibu panggil Sifat sini. Ya seharusnya ini ya. Lebih berwarna, apa ya, lebih berwarnanya ya, lebih berwarna sekarang. Coba kira-kira apa yang berwarna? Ini bibirnya alami, apa dikasih sesuatu? Ini merah seperti ini ya. Oke, berarti benar ini Sifat pakai liptin ya. Oke, pakai liptin sekolah ya. Ini ya. Nah, nggak apa-apa saya itu nggak marah ya. Jadi sini kita jangan ada ini ya, santai aja. Nah, jadi Sifat ini pakai liptin ke sekolah. Tapi itu marah nggak apa-apa. Lalu nanti tanya ke Sifat. Kira-kira coba Ibu Sifat ceritakan ke Ibu, kenapa Sifat sampai pakai liptin merah lama seperti itu sekolah? Setelah disebut dari oh yang menarik dilihat oleh lebih berwarna. Oh gitu. Iya benar, itu benar sih Pak. Kita sebagai Sifat kan perempuan ya saya lihat. Ibu juga perempuan, kita perempuan pasti ingin terlihat cantik, terlihat menarik. Mungkin caranya tadi dengan pakai liptin itu. Iya, Ibu nggak marah nih kalau Sifat pakai liptinnya benar. Kalau memang Sifat ingin supaya terlihat menarik, terlihat cantik, itu manusiawi. Berarti Sifat menunjukkan bahwa Sifat adalah perempuan sebetulnya. Ya, nah, tapi nih menurut Sifat, coba kita sama-sama dengan kita tanyakan kepada kita.
Pantas tidak seorang siswa memakai lipstik atau lip tint warna merah ke sekolah? Tidak ya? Oke, Siva sudah mengakui Siva salah memakai memakai lip tint, kemudian juga sudah bercerita dengan ibu kenapa sampai pakai lip tint supaya lebih bagus. Itu berarti Siva sudah kamu tumbuh ini kedewasaanmu sudah mulai tumbuh. Tetapi pas tadi Siva juga sadar bahwa ternyata tidak pantas ya seperti itu. Nah, menurut Siva sudah melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Memakai peraturan sih namanya. Keyakinan kelas kita adalah berpakaian baik, termasuk tidak menggunakan berlebihan. Oke, ibu setuju bagian yang menariknya, setuju bagian yang terlihat cantiknya. Nah, coba menurut Siva supaya bisa terlihat lebih cantik tapi tidak pakai lip tint, kira-kira apa saya? Lip serum. Ini lipstiknya diganti dengan lip serum itu apa saya? Lip serum itu kayak buat dari natural itu ya seperti itu. Tapi bibirnya tetap sehat, tetap kelihatan agak pinknya asli. Oh, kayak gitu ya. Oke, nah berarti kedepannya Siva ingin tetap pakai ini cuma yang lip serum, tapi tetap terlihat mana? Oke, Siva sudah ini ya. Tapi besok Siva boleh pakai lip serumnya. Ada di rumah ada? Alhamdulillah kalau sudah punya. Oke, supaya tetap terlihat menarik dan cantik, tapi tetap seperti sis. Terima kasih sayangnya, boleh kembali ke kelas. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi jujur ini konten, ini direncanakan, ada dialognya, tapi mudah-mudahan nanti ketika memang ada siswa yang bermasalah entah apa, mudah-mudahan kita bisa menjadi sosok seperti itu tanpa harus ternyata oh saya tuh kalau menghadapi ini pasti saya gini Bapak Ibu, saya bikin reka adegannya. Apa ikan bagincu? Nak jadi acil-acil kah? Oh harap bagincu, masih siswa lah sudah nukar gincu. Baik menukar baras, menukar gincu. Iya Pak, benar Pak, ini saya jujur Pak, makanya saya niat saya tuh Pak supaya dia sadar. Sama aja Pak seperti niat saya ini Pak. Gak ada niat saya dia malu, nggak ada. Niat saya tuh supaya dia sadar, supaya besok-besoknya jangan pakai lip tint. Sama Pak, cuman ternyata beda. Nah makanya ternyata mudah-mudahan ketika ada permasalahan seperti ini kita menghadapinya seperti tadi. Kalau saya hari-hari itu tadi Pak, saya tunjuk mukanya, bahkan mungkin saya bisa foto. Lihat, ini kebetulan wakil ketua OSIS kita Pak. Saya bikin nanti di grup OSIS, wakil ketua OSIS nggak tahu diri, mungkin saya bilang Pak, pakai kincu kayak nenek-nenek. Apakah itu tidak menghina Pak? Apakah itu tidak mempermalukan? Itu mempermalukan Pak. Padahal saya nggak ada niat dalam hati saya, lillahi ta'ala tidak ada Pak saya niat mempermalukan anak-anak. Tujuan saya supaya mereka sadar. Gak ada saya ingin mempermalukan. Mana ada orang yang mempermalukan Pak? Kan kita kebutuhan dasar manusia kan paham bahwa kita nggak boleh mempermalukan. Yang itu mungkin saya mengerti. Tapi ternyata salah cara saya menghardik. Mudah-mudahan nanti seperti ini Bapak Ibu, cara kita bersama-sama untuk bisa menghadapi siswa yang akhirnya mereka sama aja, mereka akan juga menuruti juga, tapi dengan cara yang lebih mental mereka nggak sakit. Karena kita boleh next Pak, ada ini yang terakhir. Mohon izin kita sudah ini praktik baik keyakinan kelas saya. Jika tanya tadi keyakinan kelas itu apa ya, sejenis kayak, mohon izin ya Pak ya, bahasanya itu lebih kayak ya mungkin tata aturan aja, cuman diperhalus. Nah makanya ini Pak, inilah permainan kata-kata itu. Tata tertib kelas. Wah dengarnya aja tata tertib. Kalau tidak dilaksanakan dihukum. Sama aja Bapak Ibu, keyakinan kelas. Tapi ini nggak dihukum Bapak Ibu, tanya ke hati nuraninya. Ini bukan hukuman lagi, tapi dia sendiri yang akan sadar tadi bagian daripada motivasi dari dalam dirinya. Kalau saya nggak pakai helm, kalau saya nggak pakai masker, nah ini dia. Boleh next Pak? Oke, nah jadi ini dokumentasi. Jadi anak itu awalnya mereka bikin dulu catatan, dan ternyata ini saya efektif Bapak Ibu. Saya melaksanakan di kelas 9C kemarin. Ternyata ini aturan dari mereka Bapak Ibu. Ini saya ingat ini datang tepat waktu. Ini saling menyayangi ya, kalau kemarin saling menghormati, buang sampah pada tempatnya. Ini
apa ya, saya kemarin kalau nggak salah ini harus saling menghargai ketika berbicara, kemudian juga memberikan kesempatan kepada teman lain, dan ini aturan dari mereka Pak dapatnya di kelas. Dan ketika saya masuk kelas ada salah satu temannya, namanya awal-awal ya Bapak Ibu, ada satu temannya yang melanggar, tidak menghormati teman ketika berbicara, malah disindir Bapak Ibu. Tapi mungkin awalnya memang nggak bagus, cuman setidaknya mereka sudah ingat ada keyakinan kelas. Ayo ingat keyakinan kelas. Maka kemarin kita sudah bilang nggak boleh ngomong kalau ada teman ngomong. Alhamdulillah Bapak Ibu, itu aja dulu kita. Berarti mereka sudah sadar bahwa di kelas ini ada nih, saya tulisnya harapan Bapak Ibu, harapan kelas 9C kemarin. Jadi harapannya anak-anak bisa seperti ini dalam kelas nanti Bapak Ibu. Jadi tanpa sadar mereka sendiri, ini bukan dari saya Bapak Ibu, ini dari anak-anak. Nanti kita seleksi yang mana yang kira-kira yang cocok buat kelas kita. Mereka sendiri yang akan menempelnya. Boleh next Pak, apalagi ada yang ininya. Nah ini dokumentasi mereka, nah ini mereka nulisnya di post-it. Ditulis di post-it, saya pengen apa nanti ditempel. Akhirnya nanti ujungnya nanti adalah yang tadi itu ketika sudah disepakati baru ditempel. Nah ini mereka menulisnya, mereka tulis, mereka ada yang bahkan saya ini Bapak Ibu di luar ekspektasi saya, ada yang nulis tidak boleh membuli di kelas. Berarti itu kan dari dalam hati mereka Bapak Ibu. Jangan-jangan saya tukang bully ketika masuk itu. Iya kan? Waktu masuk aja saya sudah mengucapkan kata-kata kasar Bapak Ibu, kata-kata menyakitkan. Ternyata mereka tulis tidak boleh membuli. Jangan-jangan ini saya yang bukan bully di kelas ini. Bukan, ternyata pembulian itu kita stop bullying. Kita duta bullying, ternyata kita guru-gurunya adalah tukang bully ternyata Bapak Ibu terhadap anak-anak. Iya, saya sadar Bapak Ibu, saya sering membuli anak-anak. Tapi itu tadi saya bilang saya nggak ada niat buat membuli, tapi ternyata kosakata saya adalah kosakata pembuli Bapak Ibu. Iya, boleh lanjut Pak. Ya, ini umpan balik dari siswa, mereka bikin, ini katanya mereka ada ditulis senang, menyenangkan. Boleh lanjut? Iya, nah jadi Bapak Ibu mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dilihat Bu ini waktunya. Sudah lebih. Iya, jadi terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sekali lagi ini tulus dari dalam diri saya pribadi. Terima kasih buat teman-teman semuanya, rekan-rekan guru SMP Negeri 2 Moratewe, terutama Bapak Wakakurikulum yang sudah bersedia di sini. Bapak terima kasih yang harus meninggalkan pekerjaan rumahnya demi Bapak, demi saya di sini untuk bisa sama-sama kita sharing ilmu Bapak Ibu. Mudah-mudahan seperti yang Ulun bilang tadi bahwa hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan Bapak Ibu dengan saya. Kalau saya pribadi, saya tidak bisa membalasnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengambil itibar dan juga hikmah dari semua ini. Ulun pribadi, Eli Fatimah, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Moratewe, Kabupaten Berita Utara, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, juga memohon maaf Bapak Ibu apabila selama tadi ada kata-kata, nah ini lagi Bapak Ibu, ada kata-kata yang mungkin saya anggap itu adalah kiasan, ternyata itu menyakitkan Bapak Ibu. Makanya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengambil hikmah dan iktibar dari semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.